Coba deh, kamu bayangkan, kamu lagi nonton program realitas semacam Extreme Home Makeover. Yang bedah rumah gitu ya? Bener banget. Tapi, nah ini tapinya, bayangkan acara itu digabungkan dengan manuver politik tingkat tinggi. Terus ditambah sihir tidur massal, dan hadiah utamanya itu sebuah pernikahan kerajaan. Kedengarannya luar biasa kacau sih itu. Kacau banget. Pernikahan ini bahkan berpotensi besar ngubah peta kekuatan militer loh. Kedengarannya memang gila, tapi justru disitulah letak daya tariknya. Selamat datang di sesi penjelajahan mendalam kita kali ini. Ya, dan kekacauan yang baru aja kamu deskripsikan tadi sebenarnya itu bahkan belum mencakup sepertiga dari apa yang benar-benar terjadi dalam rentang waktu 1 malam itu. Cuma 1 malam. Makanya, buat kamu para penggemar epik klasik yang lagi denger ini, hari ini kita bakal ngebedah habis-habisan salah satu lakon paling brilian. Judulnya Bangun Taman Mahera Kaca. Dan untuk referensinya, kita menggunakan teks olahan Pu Heri Purwanto yang mengadaptasi interpretasi panggung dari Kinarto Sabdo kan? Betul sekali. Tapi ingat, misi kita di sesi ini bukan sekedar ngulang-ulang alur ceritanya ya. Kamu mungkin udah tahu garis besarnya. Yang mau kita lakukan adalah membongkar mekanisme di balik layar. Kayak gimana intrik politik Hastina, terus psikologi ego manusianya bermain. Iya, dan benturan realisme magis yang semuanya bekerja secara bersamaan dalam waktu, kurang dari 12 jam. Konteks krisisnya sendiri tuh udah menciptakan tekanan yang benar-benar gak masuk akal. Bayangkan Taman Mahera Kaca milik Sri Kandi hangus terbakar. Hancur lebur. Ya, dan Sri Kandi dengan segala kebanggaan dan traumanya ngelihat keraya ayahnya hancur, dia mengeluarkan sumpah yang nekat banget. Sumpahnya itu, dia cuma mau menikah sama pria yang bisa bangun ulang taman itu persis kayak aslinya. Persis, dan batas waktunya cuma 1 malam. Secara logistik aja, tenggat waktu ini tuh emang sengaja dirancang buat ngegagalin semua peserta. Memang sengaja dibikin mustahil kan? Tapi lucunya, justru kemustahilan inilah yang mancing para pemain besar keluar dari sarang mereka. Bener banget, tantangan ekstrim malah narik perhatian elit. Nah, sebelum kita bahas bagaimana batu dan air itu, disusun ulang pakai sihir, kita wajib ngebedah motivasi pesertanya dulu nih. Kalau Arjuna yang maju, ya masuk akal lah ya. Pasti. Arjuna memang udah lama punya keterikatan asmara dengan Sri Kandi. Kompetisi ini berubah haluan dari sekedar sayembara cinta jadi krisis geopolitik. Itu gara-gara Resi Druna ikut mendaftar. Dan dia ini, gurunya Arjuna sendiri loh. Keterlibatan Druna ini nggak bisa kita lihat sebagai inisiatif romantis pribadi. Sama sekali nggak. Oh, tentu nggak. Dia nggak datang sendirian. Di belakang dia, itu ada Prabu Duryodana dan seluruh mesin politik kerajaan Hastina yang dorong dia buat maju. Oke, mari kita bedah ini. Kalau dipikir-pikir lagi, manuver ini tuh sangat manipulatif ya. Druna ini pada dasarnya persis kayak seorang CEO ambisius dari perusahaan rival. Analogi yang pas tuh. Dia lagi nyoba melakukan hostile takeover atau pengambilan paksa, tapi dibungkus rapi pakai kedok kencan buta yang romantis. Hastina kan sebenarnya nggak peduli sama Sri Kandi sebagai wanita ya kan? Sama sekali nggak. Atau peduli sama Taman Mahara Kaca sebagai aset budaya? Nggak juga. Mereka cuma lihat ini sebagai celah buat ekspansi kekuasaan. Yang menarik di sini adalah kalkulasi Hastina itu sangat-sangat presisi. Duryodana punya 3 target strategis nih kalau sampai Druna menang. 3 target sekaligus. Apa aja tuh? Pertama, ini tuh cara paling instan buat maksa Drupada jadi sekutu politik Hastina. Kedua, kita harus ingat siapa Sri Kandi saat itu. Dia bukan putri keraton biasa yang kerjanya cuma duduk diam kan? Tepat. Dia punya rekam jejak militer yang luar biasa hebat. Hastina pengen mengakuisisi Sri Kandi buat dijadiin panglima prajurit wanita mereka. Wah, itu sih ibarat ngebajak jenderal bintang 5 dari negara tetangga, terus otomatis dapat akses ke aliansi militer negaranya juga. Efisien banyak. Tapi tunggu deh, alasan ketiganya pasti ada hubungannya sama dendam masa lalu Druna sama Pancala kan? 100 buat kamu. Ini soal mengendalikan narasi sejarah. Druna itu masih punya trauma masa lalu gara-gara dipermalukan secara fisik oleh Arya Gandamana. Oh, insiden yang itu? Ya. Dan invasi balasan Druna yang bikin Pancala kebelah 2, utara buat dia, selatan buat Drupada itu, kan masih nyisain tensi politik yang belum selesai sampai sekarang. Jadi, dengan menikahi Sri Kandi, Druna bisa bikin klaim kalau perseteruan mereka udah selesai secara damai lewat ikatan keluarga gitu ya? Betul, dia niat ngembaliin wilayah utara.
Tapi imbalannya, dia secara de facto mengendalikan seluruh narasi dinasti Drupada. Gila, ini benar-benar diplomasi tingkat tinggi yang, jujur aja, agak menjijikan ya karena mengeksploitasi institusi pernikahan. Mereka bahkan sempat ngelobi Drupada secara tertutup loh. Minta sayembaranya dibatalin aja dan lamarannya langsung diterima dengan imbalan wilayah utara tadi. Untungnya, Drupada nolak keras ya. Tapi manuver kotor Hastina ini jadinya nempatin Arjuna di posisi yang super mustahil. Dia tahu yang dilawan itu mesin politik Hastina, dan yang jadi wajahnya adalah Mahagurunya sendiri. Makanya Arjuna sempat ngundur ke hutan Jatirokeh kan? Iya, tapi mundurnya Arjuna ini bukan karena dia takut kalah duel fisik atau kalah sihir ya. Terus karena apa dong? Dia terjebak disonansi kognitif. Dia bingung antara tugasnya ngejar cinta Sri Kandi dan posisinya dalam hierarki akademik sebagai murid yang harus hormat sama guru. Jujur aja ya, aku selalu ngerasa solusi yang akhirnya mereka pakai itu agak bermasalah. Kan Arjuna dapat bantuan pusaka dewa tuh. Terus Kiai Semar sama kakak Arjuna, Wrekodara, turun bawa ide brilian. Ide menyamar itu. Iya, Arjuna disuruh nyamar jadi Tumenggung Cakranegara, terus Wrekodara jadi Tumenggung Sindulaga, dari daerah Parangteja. Tapi, dari sudut pandang modern nih, bukannya sembunyi di balik nama palsu, alih-alih berhadapan langsung sama gurunya, itu malah kelihatan pengecut ya. Dia kan jadinya lari dari konflik terbuka. Secara sekilas emang kelihatannya kayak menghindar sih. Tapi jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, kita harus pakai kacamata unggah-unggah. Maksudnya, etika tata krama Jawa kuno itu. Betul. Filosofinya di sini adalah menang tanpa ngasorake, yang artinya menang tanpa merendahkan lawan. Tunggu, gimana caranya kamu ngalahin orang di kompetisi tanpa merendahkan dia? Kalau kamu kalah secara publik, egomu pasti hancur lebur kan? Nah, justru itulah fungsi utama dari identitas palsu tadi. Dalam hierarki feodal dan akademik zaman itu, kalau seorang murid ngalahin gurunya terang-terangan di depan umum, itu bakal ngancurin legitimasi gurunya secara permanen. Oh, aku mulai paham arahnya. Kalau Arjuna maju pakai nama aslinya dan dia menang, Resi Druna bakal kehilangan muka di depan semua Raja Nusantara. Gelar Mahagurunya bakal tamat. Jadi dengan nyamar jadi Tumenggung Cakranegara, Arjuna ngebiarin Druna dikalahin sama entitas orang luar. Druna mungkin aja kalah sayembara, tapi seenggaknya dia nggak dipermalukan oleh anak didiknya sendiri. Ini bukan sikap pengecut, ini murni manuver elegan buat jaga martabat sang guru. wah, gila. Penjelasan kamu barusan ngerombak perspektifku sepenuhnya. Jadi penyamaran itu sebenarnya semacam sistem firewall ya buat ngelindungin ego Druna dari kehancuran publik. Sangat taktis kan? Banget. Dan di saat yang sama, kamu tahu nggak apa yang baru aku sadarin? Penyamaran Cakranegara ini sebenarnya ngasih Arjuna satu keuntungan tersembunyi lagi. Keuntungan apa tuh? Ini jadi kayak semacam blind date test, uji validitas cinta. Kan sebelumnya sempat ada insiden tuh, di mana istri pertamanya, Drupadi, ngelabrak Sri Kandi. Itu bikin gengsi Arjuna terluka. Ah iya, dia butuh kepastian. Benar. Kalau dia datang dengan pesona Arjuna, si kesatria flamboyan dari Madukara, Sri Kandi jelas bakal langsung nerima dia dengan tangan terbuka. Tapi dengan muka pejabat antah berantah, si Cakranegara ini, Arjuna bisa ngetes apakah Sri Kandi ini benar-benar nilai dari esensi karakternya atau cuma sekedar mandang status doang. Validasi ganda ya jadinya, sambil ngelindungin harga diri guru, dia juga nguji kedalaman cinta calon istrinya. Luar biasa taktis. Oke, sekarang mari kita masuk ke malam eksekusinya. Nah, disinilah bagian yang sangat menarik. Karena suasananya berubah drastis, dari drama politik jadi semacam thriller magis yang di luar nalar. Mulai dari kegagalan meditasinya Druna ya. Iya, Druna kan masuk ke reruntuhan taman itu, dia nyoba mengheningkan cipta buat ngebangun ulang pakai sihir. Tapi dia malah gagal total dan ujung-ujungnya ketiduran sambil ngorok. Pertanyaanku, Druna ini kan bukan resi magang, dia tuh kelas berat. Kok bisa meditasi goibnya gagal sefatal itu? Ini karena dalam mistisisme Jawa kuno, cipta atau kekuatan niat itu syarat mutlaknya harus steril. Steril gimana maksudnya? Kamu nggak bisa ngehack hukum alam kalau pikiranmu masih kotor sama ambisi duniawi. Waktu Druna menjamkan mata buat memvisualisasikan arsitektur taman, yang muncul di layar mentalnya malah wajah cantik Sri Kandi. Aduh, nafsunya malah mendominasi ya. Tepat. Energi yang seharusnya difokusin buat memanipulasi materi fisik batu dan air malah menguap berantakan. Kesadarannya langsung kolaps. Mekanisme spiritualnya konslet, makanya dia pingsan ketiduran.
Dan pas guru tua itu lagi asyik ngigau, ada ancaman baru yang menyusup masuk. Raden Supali dari kerajaan Cedi. Dia milih jalur pintas curang. Alih-alih kerja ngebangun taman, dia malah ngelepas Aji Sirep. Sihir tidur massal yang sangat berbahaya. Iya, buat nidurin satu istana biar dia bisa nyurik Sri Kandi. Sihir ini kena ke semua orang loh. Tapi ada satu momen paling surrealis dan lucu banget dari sumber aslinya. Kejadian Prabu Baladewa itu kan? Bener. Pas sihirnya kena Prabu Baladewa, dia bukannya tidur damai, dia malah mimpi lagi berantam sengit ngelawan musuhnya, Kangsa. Dia ngigau baca mantra, terus secara harfiah, dia mewujudkan senjata pusakanya, Nanggala. Dari alam mimpi langsung muncul di tangannya di dunia nyata. Gimana ceritanya pikiran bawah sadar bisa bikin objek fisik manifest dari mimpi? Ini tuh memunculkan satu pertanyaan penting tentang niat tadi. Kasus Baladewa ini kebalikan persis dari kedagalan Druna. Oh, maksudnya beda fokus. Iya, Druna itu sadar tapi niatnya keruh karena nafsu, jadinya dia tertidur. Sedangkan Baladewa, dia emang lagi tidur kena sihir, tapi alam bawah sadarnya punya satu fokus yang absolut, yaitu agresi tempur murni. Karakter Baladewa banget sih itu. Baladewa kan memang manifestasi dari kemarahan reaktif. Sihir Aji Sirep itu cuma sukses nidurin kesadaran rasionalnya aja, tapi nggak mempan matiin insting pertahanannya. Jadi manifestasi niatnya saking kuatnya sampai nembus batas dimensi mimpi dan realitas. Persis, senjata Nanggala itu ngerespons frekuensi emosi agresi Baladewa yang intens banget, bukan ngerespons kesadaran fisik dia. Gila, itu bener-bener definisi sleep talking atau ngigau paling mematikan dalam sejarah sih. Bayangin aja, sayangnya Supali yang ngelihat pusaka mematikan itu tiba-tiba muncul di tangan orang tidur, langsung main rampas aja. Tapi pencurian itu justru jadi awal dari kesalahan fatal Supali. Banget. Sambil bawa senjata curian itu, Supali malah nyasar di taman dan akhirnya papasan sama Arjuna yang lagi sibuk kerja menyamar jadi Cakranegara. Dan perhatikan deh gimana Arjuna bisa kebal dari Aji Sirip tadi. Karena dia bisa jaga fokus ciptanya. Dia pakai 2 pusaka dewa. Candu Sakti dia pakai buat ngebangun struktur fisik kayak tembok dan air, terus Mustika Ningsri buat ngehidupin ekosistem tanaman biologisnya. Momen pas Supali ketemu Arjuna ini tuh pure komedi hitam sih menurutku. Supali dengan PD-nya ngira cowok berlumur tanah yang lagi benerin tanaman itu cuma kuli bangunan biasa. Dia bener-bener ngeremehin lawan. Terus dia malah nyogok si Arjuna. Dan Arjuna sama sekali nggak repot-repot ngoreksi asumsi itu. Dia malah manipulasi kebodohannya Supali. Arjuna bilang, boleh saya kasih tahu jalan ke kamar Sri Kandi, tapi tombak itu kasih ke saya dulu buat jaga-jaga kalau kita ketahuan. Dan Supali yang otaknya udah 100% tumpul karena dibutakan nafsu, main kasih aja senjata pamungkas itu gitu aja. Cuma-cuma. Dan Arjuna, yang egonya nggak kepancing walau direndahkan sebagai kuli taman, langsung manfaatin celah itu. Begitu Nanggala pindah tangan, tanpa babi bibu, Arjuna langsung nusuk Supali pakai senjatanya sendiri. Cepat, efisien, dan begitu si prapal sihirnya tewas, otomatis server sihir Aji Sirepnya langsung down kan? Sihirnya pudar seiring matahari terbit. Iya. Istana pada kebangun dalam keadaan bingung, dan pas mereka lihat keluar, Taman Maharakaca udah berdiri sempurna lagi, lengkap dengan bolus mayat penyusup tergeletak di tengah-tengahnya. Tapi pemandangan pagi itu tuh sebenarnya cuma pembuka, pemicu dari ujian psikologis yang sesungguhnya baru aja mau dimulai. Gimana tuh maksudnya? Ketika fajar menyingsing, sihir dan pusaka kan udah nggak ada yang aktif lagi. Nah, sekarang mereka harus benar-benar berhadapan langsung dengan konsekuensi dari ego manusia yang terbangun kembali. Bener juga. Dampak paling kerasa pertama itu serangan balas dendam dadakan dari kakaknya Supali, Prabu Supala. Tentu saja dia ngamuk, adiknya dibunuh. Tapi kan dua temenggung abal-abal ini, Cakranegara sama Sindulaga, dengan gampang banget ngancurin pasukannya dan nangkep rajanya hidup-hidup. Yang bikin merinding tuh justru reaksinya Prabu Kresna pas lihat Supala ditangkap. Kresna mengambil langkah yang mengejutkan banyak pihak. Dia milih buat ngebebasin Supala. Padahal ya, begitu Supala dilepas, Supala itu balik maki-maki Kresna habis-habisan loh. Dia diteriakin penipu, tukang sihir, maling. Dan Kresna yang luar biasa agung itu cuma diam. Dia cuma nelan semua makian kasar itu tanpa ekspresi. Inyakan Krishna itu tuh sering banget disalahartikan sama orang sebagai bentuk pengampunan pasif atau kebajikan buta, padahal mekanismenya sama sekali beda loh.
Terus apa alasan sebenarnya? Matematis yang sifatnya absolut. Kesepakatan macam apa? Dia bersumpah baru akan mengeksekusi Supala tepat pada kesalahan Supala yang ke-100. Jadi waktu Krishna berdiri dia menerima makian brutal pagi itu, pikirannya sebenarnya lagi sibuk ngeproses semacam algoritma manajemen risiko. Wow! Jadi dia literally lagi ngitungin tiap cacian yang keluar dari mulut Supala. Betul, dia kalkulasi. Kalau total kesalahannya hari itu masih di angka 99, Krishna secara harfiah memang nggak bisa berbuat apa-apa. Gila. Jadi kesabaran Krishna itu bukan karena dia orang yang sabar secara emosional, tapi karena kepatuhan mutlak pada kontrak logis matematis. Itu kalkulatif banget. Sangat rasional. Coba deh, kamu bandingkan sikap Krishna ini dengan ekstrim yang berseberangan di pagi yang sama. Dreshi Druna. Begitu Druna bangun tidur dan ngelihat taman udah jadi sempurna, bukannya senang, dia malah panik. Karena egonya terancam. Iya, karena kebohongannya ketahuan banyak saksi mata kalau bukan dia yang bangun taman itu. Saking malunya, dia ngamuk parah. Dia secara brutal ngerusak ulang tanaman dan kolam indah yang baru aja dibenerin semalaman itu. Buat kamu yang lagi dengerin, coba deh inget-inget, kamu pasti pernah kan minimal tahu tipe orang kayak Druna ini di dunia profesional modern? Tipe manajer atau bos yang toksik gitu ya? Persis. Tipe yang rela mensabotase dan ngancurin sebuah proyek yang udah sukses, semata-mata karena kredit dan ide kesuksesannya bukan murni dari dia. Perbandingan yang sangat relevan. Resi Druna ini beroperasi pakai logika ego defisit. Di kepalanya, jika hasil karya ini nggak bisa memvalidasi kehebatan saya, maka karya ini nggak berhak eksis untuk memvalidasi orang lain. Narsisnya ngeri banget ya. Itu adalah bentuk narsisme destruktif akut. Makanya ujung-ujungnya Harya Setyaki sampai harus turun tangan ngusir Druna secara fisik pakai kekerasan dari istana. Dan malangnya, gara-gara ulah Druna, Arjuna terpaksa harus kerja bakti benerin taman itu untuk kedua kalinya. Bayangin aja capeknya jadi Arjuna ya. Kompetisi udah selesai, krisis politik, nyaris perang juga udah diredam, taman udah dibangun 2 kali. Kita semua mikir, Arjuna akhirnya bisa bernafas lega dan langsung ngeklaim hadiah utamanya. Tapi Sri Kandi malah ngelempar bola melengkung di detik-detik terakhir. Syarat tambahan yang nggak masuk akal itu? Iya, jadi apa makna dari semua ini? Sri Kandi ngeliat tamannya, terus dia kecewa berat karena yang menang sayembara itu orang asing dari Parangteja. Bukan si Arjuna tampan yang diharapin. Saking kecewanya, Sri Kandi dengan seenaknya ngerusak aturan main sayembara dia sendiri. Dia nambahin syarat baru kan? Benar, dia nuntut si pemenang harus bawa 2 pendamping pengantin cowok atau pata yang wajahnya tampan tapi harus dirias bersemu cantik kayak cewek. Pertanyaanku, kenapa sih dia ribet banget ngerusak aturan yang udah dia bikin susah payah sendiri? Ini tuh bentuk mekanisme pertahanan pasif-agresif dari Sri Kandi. Sri Kandi lagi ngalamin dilema komitmen yang parah. Sumpah awalnya buat nikah sama yang bisa bangun taman itu kan diucapin waktu dia lagi trauma berat. Dia nggak mikir panjang waktu itu ya? Betul, begitu realitas nabrak dia, bahwa secara hukum kerajaan dia benar-benar terikat buat nikah sama pria aneh berlumpur yang sama sekali nggak dia kenal, Sri Kandi panik. Dia berusaha nyari celah birokrasi. Jadi permintaan pendamping pengantin aneh itu sengaja dibikin absurd ya? Sengaja dirancang seabsurd mungkin sebagai manuver legal, biar Temenggung Cakranegara nyerah dan mundur secara sukarela. Yang luar biasanya lagi, Arjuna kan sebenarnya bisa aja saat itu langsung ngebuka topeng penyamarannya. Krishna bahkan udah sempat ngebisikin dia, udah buka aja penyamaranmu, beres urusannya, nikah kalian. Tapi Arjuna nolak mentah-mentah. Dia lebih milih ngikutin permainannya. Dia neken egonya dalam-dalam dan rima syarat konyol Sri Kandi itu tanpa perlawanan sedikit pun. Kenapa coba? Bukannya itu malah bikin hidupnya makin rumit. Karena Arjuna menyadari satu hal yang sangat krusial soal psikologi Sri Kandi. Kalau Arjuna buka penyamarannya saat itu juga, Sri Kandi jelas bakal langsung nerima dia. Tapi dia nerima karena itu Arjuna, sang kesatria idaman. Bukan karena komitmen ya? Iya, Arjuna pengen ngelihat Sri Kandi membatalkan penolakannya bukan cuma gara-gara status dan nama besar Arjuna, melainkan karena kesadaran akan esensi cinta dan komitmen itu sendiri. Dengan tetap stay in character jadi Tumenggung Cakranegara, Arjuna sengaja ngasih ruang dan waktu buat Sri Kandi memproses rasa kecewanya. Wah. Arjuna mau Sri Kandi ngebuktiin kesetiaannya pada sosok Arjuna justru dengan cara menolak keras lamaran dari si pemenang sayembara ini. Ya ampun, itu benar-benar permainan catur psikologis yang sangat-sangat brilian. Disinilah jeniusnya Arjuna.
Dia ngerelai identitas palsunya ditolak mentah-mentah sama Sri Kandi karena penolakan itu adalah bukti nyata dan paling tulus dari cinta Sri Kandi terhadap identitas aslinya. Pengorbanan ego yang luar biasa elegan. Betul. Dan rasanya penjelasan ini menyimpulkan esensi sebenarnya dari sesi penjelajahan mendalam kita mengenai teks legendaris ini. Kisah bangun Taman Mahera Kaca ini ternyata jauh melampaui sekedar cerita aksi adu kesaktian tukang kebun magis atau sihir yang memanipulasi alam bawah sadar ya. Tentu, teks ini bisa bertahan melintasi banyak generasi karena dia secara tajam ngebedah gimana berbagai jenis kekuasaan, mau itu kekuasaan politik, kekuasaan magis, maupun status sosial, pada ujung-ujungnya harus tunduk pada kemampuan seseorang buat mengendalikan nafsunya sendiri. Tepat sekali. Lewat analisis hari ini, kita bisa sama-sama ngelihat betapa rawannya keputusan-keputusan yang diambil manusia waktu lagi di bawah tekanan ekstrim. Hastina, ngeksploitasi institusi pernikahan jadi topeng invasi teritorial. Supali juga jadi contoh gimana sihir tingkat tinggi malah ngeretas logikanya sendiri karena dia buta sama nafsu birahi. Jangan lupakan Krishna yang mempraktikkan kesabaran dingin berdasarkan algoritma takdir, sementara Resi Druna dengan narsisnya ngebiarin ego rapuhnya ngancurin semua yang ada. Tapi di tengah semua kekacauan gila malam itu, kemenangan yang sesungguhnya justru diraih oleh mereka yang rela bersembunyi di balik layar kan? Yang rela nekan ego pribadi demi sebuah kebenaran dan tujuan yang jauh lebih besar. Kemampuan untuk tidak butuh validasi atau pembuktian instan di hadapan publik itu adalah jenis kekuatan yang paling langka tapi paling menentukan dalam keseluruhan kisah ini. Bener banget. Dan poin itu langsung ngebawa aku ke satu pemikiran akhir buat kamu nih, pendengar setia yang udah nemenin kita ngebedah intrik luar biasa ini dari awal. Apa tuh pertanyaannya? Sepanjang malam yang kacau balau itu, Arjuna berhasil menang bukan semata-mata karena kekuatan pusaka dewanya, tapi karena dia bersedia make topeng. Dia ngelepasin identitas aslinya demi bisa mengobservasi secara objektif apa sebenarnya motif orang-orang di sekitarnya. Refleksi yang bagus buat dunia modern. Makanya, ini patut kita refleksikan ke realitas kita sehari-hari. Di tengah sengitnya medan kompetisi karir atau kehidupan pribadimu saat ini, penyamaran atau topeng profesional macam apa sih yang sering kamu pakai waktu lagi ngehadapin krisis? Dan yang paling penting untuk kamu renungkan, apakah topeng yang kamu pakai setiap hari itu benar-benar berguna buat nyembunyiin niat aslimu? Atau justru, tanpa kamu sadari, topeng itu malah merefleksikan karakter aslimu yang paling dalam? Pertanyaan yang bakal bikin pendengar mikir keras malam ini. Pastinya. Terima kasih banyak udah ikut ngebongkar kerumitan politik dan psikologi pewayangan ini bareng kita hari ini. Kita harap penjelajahan mendalam kali ini bisa ngasih kamu perspektif yang benar-benar baru dan segar dalam melihat berbagai intrik di dunia sekitarmu. Sampai jumpa di penyelidikan kita yang berikutnya.